عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Dalam kesempatan ini kita akan mempelajari tentang Quran surat An-Nisa ayat 59, yaitu menjelaskan tentang taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada pemerintah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu adalah orang yang meyakini akan adanya Allah, meyakini adanya malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada dan qadar, baik dan buruknya ketentuan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diperintahkan atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kalian semuanya kepada Allah dengan ketaatan yang mutlak. Begitu pula wa atii'ur rasul, dan taatlah juga kalian kepada utusannya dengan ketaatan yang mutlak. Apapun yang Allah perintahkan, kerjakan. Apapun yang Allah dan Rasulnya larang, jauhi. Jadi apapun yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan larang wajib ditaati dengan mutlak. Terkemudian wa ulil amri minkum. Di sini tidak pakai ati'u. Maka wa ulil amri minkum, taat kepada pemerintah, ulama berpendapat tidak mutlak, yaitu taat kepada pemerintah jika sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Maka kewajiban kitalah untuk taat kepada mereka. Terkemudian fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Jikalau kalian berselisih, beda pendapat dalam sebuah masalah, maka kembalikanlah masalah itu hukumnya kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kepada Al-Quran dan hadis. Itu apabila in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jikalau kalian itu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Zalika khairun, kembalinya kamu kepada Al-Quran dan hadis, kepada Allah dan Rasulnya itu adalah khairun, lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baiknya akibatnya kelak. Oleh sebab itulah dapat kita simpulkan dari ayat ini, yaitu Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, yang pertama, kita sebagai orang yang beriman diperintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara mutlak. Yang kedua, kita sebagai orang yang beriman diperintahkan untuk taat kepada Rasulnya secara mutlak juga. Dan yang ketiga, kita diperintahkan untuk taat kepada pemerintah, syaratnya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam maksiat kepada Sang Khaliq. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq.
Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam maksiat kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkemudian yang keempat, jikalau kita berselisih di dalam sebuah masalah, maka kembalikanlah hukumnya kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu kepada Al-Quran dan hadis. Jikalau memang kita itu beriman kepada Allah dan hari akhir, itulah isi kandungan dari surat An-Nisa ayat 59, yang jikalau semuanya itu dikerjakan kembali kepada Al-Quran dan hadis, itulah sesuatu yang lebih baik dan sebaik-baik akibatnya kelak di akhirat. Baik, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya adalah tentang ilmu tajwid. Kita lanjutkan pada pembahasan ilmu tajwid, yaitu hukum bacaan dan makharijul hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Ya, ada mad asli bertemu dengan hamzah berbeda kalimat, disebut mad jaiz munfasil yang panjangnya 2 sampai 5 harakat. Ya ayyuhallazina amanu. Ayyuhallazi, zi mad asli disebut mad tabi'i dikarenakan ada ya mati sebelumnya ada kasrah, panjangnya 2 harakat. Ya ayyuhallazina amanu. A madnya mad badal 2 harakat dikarenakan ada hamzah yang digantikan pada alif yang asalnya amanu, tidak ada mad. Kemudian hamzah digantikan pada alif sehingga ada mad 2 harakat. Amanu, inilah mad badal. Mad artinya panjang, badal artinya ganti. Amanu. Jadi mad badal adalah panjang ganti hamzah kepada alif. Amanu, amanu ada mad asli bertemu dengan hamzah berbeda kalimat, disebut juga mad jaiz munfasil, panjangnya 2 sampai 5 harakat. Amanu ati'ullaha. Ati'ullah, lafaz Allah sebelumnya ada doma atau patah, maka dia hukumnya dibaca tebal atau tafhim pakai o. Berbeda lafaz Allah jikalau sebelumnya ada kasrah maka dibaca a, tarkik. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Alif lamnya alif lam syamsiyah yang wajib idgham dikarenakan alif lam bertemu dengan huruf ra, salah satu huruf alif lam syamsiyah yang 14, yaitu dikumpulkan dalam lafaz tiba thumma sil rahman tabjizib da ni'am da su'adun min juri syarifal lil kiram. To se sodrete godal nun dal sin doje sin lam, 14 huruf alif lam syamsiyah. Wa ati'ur rasul, alif lam syamsiyah wajib idgham, cara bacanya lam dimasukkan ke ra, diidghamkan. Wa ati'ur rasula wa ulil amri. Wa ulil, alif lamnya alif lam qamariyah yang wajib idhar, yaitu lamnya dibaca dengan jelas. Wa ulil amri dikarenakan lam bertemu dengan hamzah, salah satu huruf alif lam qamariyah yang 14 yang dikumpulkan dalam lafaz ibagi hajjaka wa khaf aqima. Wa ulil amri minkum. Minkum ada nun mati bertemu dengan kaf, hukumnya adalah ikhfa ab'ad, yaitu ikhfa'nya tidak dominan daripada gunnahnya sehingga mendekati kepada huruf eng, berdengung. Minkum, itulah ikhfa ab'ad. Dikarenakan ada nun mati bertemu dengan kaf yang merupakan salah satu huruf ikhfa ab'ad yang 2, yaitu kaf dan qaf. Minkum, mim mati bertemu dengan fa, hukumnya idhar syafawi dikarenakan salah satu huruf idhar syafawi adalah fa yang hurufnya 26 selain mim dan ba.
sehingga membacanya mim mati dibaca dengan jelas pada bibir. Minkum fa in tanaza'tum, in nun mati bertemu dengan ta, hukumnya ikhfa aqrab dikarenakan nun mati bertemu salah satu huruf ikhfa aqrab yang 3, yaitu t, to, dan dal. Cara membacanya ikhfa aqrab ini lebih dominan samarnya daripada gunnahnya, sehingga mendekati huruf n saja, cuman disamarkan. Fa in tanaza'tum, tanaza'tum mim mati bertemu dengan fa, ini hukumnya idhar syafawi sebagaimana telah dijelaskan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu. Syai' ini adalah harap lin, bukan madlin. Harap lin, dia harap yang dilemaskan, yaitu ya mati yang sebelumnya ada fathah. Fi syai'in farudduhu. Syai'in ikhfanya ikhfa awsat dikarenakan ada tanwin kasrah bertemu dengan fa, salah satu ikhfa awsat yang 10 selain ikhfa aqrab yang hurufnya 3, t, to, dal, dan ikhfa ab'ad yang hurufnya 2, yaitu kaf dan qaf, sehingga membacanya ini pertengahan antara samar dan gunnah, sehingga cara bacanya mendekati huruf an. Fi syai'in farudduhu ilallah, ilallahi warrasuli in kuntum. Semua ini hukumnya ikhfa ab'ad, ikhfa aqrab sudah kita jelaskan. In kuntum tu'minuna billahi, billah tarkik cara bacanya tipis, yaitu dengan a, dikarenakan lafaz Allah ini sebelumnya ada kasrah, sedangkan billah dipanjangkan 2-5 harakat sebagaimana mad zaid munfasil. Ini dinamakan mad ta'zim, mad untuk mengagungkan lafaz Allah. Billahi wal yaumil akhir, wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Khairu ada tanwin dhammah bertemu dengan waw, hukumnya adalah idgham ma'al gunnah, memasukkan tanwin dhammah ke dalam waw disertai dengan dengungan pada hidung 2 harakat. Khairu wa ahsanu ta'wila. La madnya mad iwad, itu mad artinya panjang, iwad ganti tanwin kepada fathah sehingga dipanjangkan 2 harakat. Ta'wila. Itulah pembahasan hukum bacaan pada surat An-Nisa ayat 59. Kita lanjutkan pembahasan pada makharijul hurufnya sebagai berikut. Kita terapkan makharijul huruf itu pada surat An-Nisa ayat 59. Ya, makharijul hurufnya berada di tengah lisan. Ayyuhallazi, ayyu. Hamzah makharijul hurufnya berada di pangkal tenggorokan dekat dengan dada, sehingga udara ditekan di sana. Ayyuha sama dengan ha, sama ini makharijul hurufnya berada di pangkal tenggorokan dekat dengan dada. Dengan hamzah ini sama satu makhraj. Ayyuhallazina, allazina lam makharijul hurufnya berada di ujung lisan, ke tepi lisan yang disentuhkan dengan langit-langit atas. Ya ayyuhallazina, za berada di ujung lisan yang disentuhkan pada ujung gigi seri atas. Allazina, allazina nun berada pada ujung lisan disentuhkan dengan langit-langit atas. Allazina amanu, mim berada makharijul hurufnya pada kedua bibir yang disentuhkan. Amanu, sedangkan nun berada pada ujung lisan dengan langit-langit atas. Amanu ati'ullaha, ati to makharijul hurufnya berada pada ujung lisan yang disentuhkan pada pangkal gigi seri yang atas. Ati'ullaha, ati'ullaha, ain berada di tengah tenggorokan makharijul hurufnya. Ati'ullaha wa ati'ur rasul.
Ro makhrajul hurufnya berada pada ujung lisan agak ke belakang, kemudian disentuhkan ke langit-langit atas. Wa ti'ur rasula sin makhrajul hurufnya berada pada ujung lisan yang disentuhkan pada ujung gigi yang bawah, yang mana ujung gigi atas juga didekatkan. Wa ti'ur rasula wa ulil amri wa ulil amri minkum. Kaf makharijul hurufnya berada di pangkal lisan setelah qaf. Minkum. Fa in tanaza'tum. Fa makharijul hurufnya berada pada bibir bagian bawah yang disentuhkan pada ujung gigi seri yang atas. Fa in tanaza'tum. Sedangkan za makharijul hurufnya berada pada ujung lisan yang disentuhkan pada ujung gigi yang bawah, yang mana gigi yang atas juga didekatkan. Fa in tanaza'tum fi syai'in sin sa berada di tengah lisan sama dengan jim dan iya. Fi syai'in farudduhu. Dal berada pada ujung lisan yang disentuhkan pada pangkal gigi seri yang atas. Farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kha berada makharijul hurufnya di ujung tenggorokan dekat dengan lisan. Wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Za makharijul hurufnya berada pada ujung lisan yang disentuhkan pada ujung gigi seri yang atas. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa ha berada pada tengah tenggorokan makharijul hurufnya. Wa ahsanu ta'wila. Demikianlah menerapkan makharijul huruf pada surat An-Nisa ayat 59. Demikianlah pembelajaran untuk kesempatan kali ini, yang kita akan lanjutkan pada ayat-ayat selanjutnya, dan kita akan bahas tentang sifat-sifat hurufnya. Semoga bermanfaat. Sekian dan demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.